Alhamdulillahil alimil fattahil mannan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin muallimil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, semoga taufik dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita di dalam berilmu dan beramal. Kembali lagi kita bersama kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu jami'an. Bersama saya Sanusin Muhammad Yusuf. Di sini kita harus mengetahui bahwa kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani dia karang karena ada yang meminta. Jadi orang-orang ngomong nih Imam Al-Muzani akidahnya apa nih? Karena waktu itu ada fitnah dan seterusnya, ada ahli bid'ah yang menyebarkan macam-macam. Kita harus tahu akidahnya Imam Al-Muzani. Akhirnya mereka bertanya. Imam Al-Muzani diminta untuk menjelaskan akidah yang beliau yakini. Beliau pun menjawabnya. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjaga kami dan kalian dengan ketakwaan dan memberi taufik pada kami dan kalian agar berada di atas petunjuk. Jadi taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki dua taufik. Yang pertama taufik petunjuk, menjelaskan kepada kita kebenaran itu. Yang kedua menolong dan membantu kita untuk bisa melaksanakan kebenaran. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bisa melaksanakan apa yang kita ketahui, itulah yang disebut sebagai taufik. Kemudian beliau berkata, fa innaka sa'altani an udihalaka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi wa tadra'u bihi anka syubhal aqabil wa zayga muhdasatil dhalin wa qad syarahtu laka minhajan mudiha lam alu nafsi wa iyaka fihi nusha bada'tu fihi bihamdillahi dzir rusydi wat tasdidi. Kemudian Imam Al-Muzani berkata, engkau meminta kepadaku untuk menjelaskan tentang sunnah. Sunnah di sini adalah akidah. Sunnah di sini bermakna akidah. Yang menjadi peganganmu yang engkau bersabar di atasnya. Coba kita perhatikan. Orang yang bertanya atau teman Imam Muzani yang bertanya ini atau muridnya, dia bertanya sebenarnya untuk membantah orang-orang yang meragukan akidah Imam Al-Muzani. Tapi dia bertanya di sini dibuat dengan uslub dia ingin penjelasan belajar akidah kepada Imam Muzani. Bagaimana caranya talibul ilmi bertanya kepada gurunya. Coba kalau dia datang, akidah lu apa sih? Orang-orang pada ragulin akidah kau. Kata. Kira-kira dijawab nggak sama Imam Muzani atau dimarahin? Nah, makanya penting di dalam bertanya juga itu, karena sekarang orang bertanya itu justru menguji ustadznya gitu. Pertanyaan-pertanyaan ujian, tapi pertanyaannya buatlah pertanyaan seseorang yang ingin tahu, seorang yang belajar, bukan tukang nguji. Yang dengannya engkau menolak pendapat-pendapat yang syubhat. Kalau kita memiliki akidah yang jelas, maka pendapat-pendapat yang tidak jelas, yang samar-samar, soalnya pendapat yang samar itu tidak bisa menjadi keyakinan karena dia masih samar, meragukan. Maka dengan kejelasan akidah kita bisa mengingkari pendapat-pendapat yang tidak jelas dan kesesatan hal-hal baru dari mereka yang sesat. Jadi salah satu kita mengetahui akidah itu sesat atau tidak itu secara teorinya. Jadi kalau akidah itu berkembang dan berubah-berubah itu tandanya sesat. Misalnya orang Syiah. Orang Syiah itu dulu itu wilayatul faqih yang dikenal oleh Khomeini itu sebenarnya nggak ada dulu. Ceritanya begini. Jadi orang Syiah itu mengatakan tidak ada jihad, tidak ada Jum'ah dan seterusnya, tidak ada pemerintahan sampai datang Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi ini nggak muncul-muncul. Akhirnya dibuatlah akidah baru. Al-Mahdi mewakilkan pemerintahan itu kepada yang namanya wilayatul faqih. Jadi kalau kita ingin mengetahui akidah ini benar atau tidak, kalau akidah itu berubah terus, berkembang terus, artinya itu akidahnya tidak benar. Jadi akidah yang benar itu dia akan tetap seperti itu dari zaman, seperti akidah salaf. Dari zaman salaf seperti itu gitu.
Yang sahabat seperti itu, tabiin seperti itu, dan seterusnya. Saya menjelaskan kepadamu jalan yang jelas sebagai nasihat sepenuh hati bagi diriku dan dirimu. Saya mulai dengan memuji Allah, pemilik petunjuk dan yang meluruskan jalan. Kemudian Imam Al-Muzani berkata, Alhamdulillahi ahakku man dzukir wa aula man syukir wa alaihi usni al-wahidus samad. Laisa lahu sahibatun wala walad jalla anil mathili fala syabiha lahu wala adili as-sami'ul basir al-alimul khabir al-mani'ur rafi'. Segala puji bagi Allah, Dia yang paling pantas untuk disebut dan paling berhak untuk disyukuri. Aku memujinya, Dia yang maha satu, tempat bergantung dan tidak memiliki istri dan anak. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan selainnya, tapi selainnya semuanya yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha suci dari yang menyerupainya. Baik yang menyerupainya itu tiada yang serupa atau tiada tandingan baginya. Yang menyerupai Allah itu adalah teman kelompoknya Allah, jadi ada kelompok, ada temannya, sama-sama Tuhan gitu, tidak ada seperti keyakinan Nasara ada Tuhan dan seterusnya, Tuhan anak, Tuhan ibu, atau keyakinan orang Hindu ada Brahma, Siwa dan Wisnu. Nah, adapun tidak ada seperti itu, atau tidak ada Tuhan yang merupakan tandingan seperti keyakinan orang Majusi, yaitu ada Tuhan gelap, Tuhan terang gitu. Ada Tuhan gelap, Tuhan terang, begitu juga keyakinan orang-orang Mesir kuno. Jadi ada Tuhan yang merupakan lawan dari Tuhan kebaikan itu. Tidak ada Tuhan juga yang dia tidak butuh teman di dalam ketuhanannya. Jadi tidak ada benar-benar yang menyerupainya, dia hanya sendiri. Itulah tauhid, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha mendengar dan melihat, Dia yang maha mengetahui dan mengetahui yang terperinci, dan Dia yang maha tinggi dan maha perkasa. Kemudian Imam Al-Muzani berkata, Alin ala arsyihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Dia Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, Dia dengan ilmunya dekat dengan hambanya. Kita bagi dua ini. Dan saya kasih contoh sederhana dulu. Contoh-contoh pendekatan yang saya lakukan itu hanya untuk memudahkan kita memahami masalah. Ini bukan bagian dari akidah, saya ulangi lagi. Pada pembahasan Tauhidiyah juga gitu. Jadi contoh-contoh pendekatan yang dibuat itu untuk memudahkan logika kita memahami suatu masalah, dan itu bukan bagian dari akidah. Jadi kadang seorang begini, seorang misalnya ada orang berada di atas mobilnya, berada di atas mobil, dia orangnya berada di atas mobil, tapi dia bisa melihat kemana-mana. Dia bisa melihat ke mana-mana. Dia bisa melihat mobil yang jauh di depannya, mobil di sampingnya, atau apa saja gitu. Kemudian dia bisa mendengar sesuatu dari luar mobilnya. Dia mengetahui apa yang terjadi di luar mobilnya, tapi dirinya berada di atas mobil. Oke, kita tutup. Sudah contoh pendekatan. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ini zatnya. Jadi diri Allah itu berada di atas arsy. Adapun ilmu Allah, wa huwa danin bi ilmi wa khalqi, dan Allah dekat dengan ilmunya dengan hambanya. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya. Jadi yang dekat bersama hamba, yang meliputi hamba seluruhnya secara anunya adalah sifat Allah. Adapun zatnya berada di atas arsy dan sifatnya dekat dan meliputi seluruh makhluknya. Jadi Allah melihat kita semua, Allah mengetahui kita semua, Allah mendengar kita semua, dan seterusnya. Kekuatan Allah meliputi kita semua, itu adalah kedekatan sifat. Jadi akidah ini perlu dipahami, zatnya terpisah dari makhluk, adapun yang bersama makhluk, yang dekat dengan makhluk itu adalah sifatnya, Kemudian kita harus perhatikan bahwa kelompok kaum muslimin, walaupun bid'ah dan sunnah dan seterusnya, itu sebenarnya sepakat akan dua ulu. Yang dua ini sepakat, 1, 2. Di sini kekhususan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kekhususan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf, akidah tabi'in dan seterusnya berada di sini, yang nomor 3. Uluwullah artinya Allah maha tinggi. Maha tinggi ada 3 arti. Yang pertama adalah uluwul qadar,
yaitu kedudukan Allah Ta'ala di atas seluruh para makhluknya. Misalnya kalau di Indonesia ya, kedudukan paling tinggi di Indonesia adalah presiden. Presiden Jokowi. Jokowi itu memiliki kedudukan paling tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Kedudukan paling tinggi, tidak ada yang menyerupai ataupun yang mendekatinya. Jadi kedudukan yang tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan yang tertinggi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang musyrikin dan mereka tidak mengagukan Allah sebagaimana semestinya. Artinya orang-orang yang beriman mereka meyakini yang paling agung kedudukannya, yang paling tinggi kehormatannya, yang paling tinggi kemuliaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sepakat, enggak ada masalah. Yang kedua, uluwul qahar. Uluwul qahar itu artinya kekuasaan Allah Ta'ala di atas seluruh para hamba yang makhluknya. Jadi semua yang terjadi, kita semua apa yang kita lakukan itu berada di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada satupun orang yang bisa lepas dari ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga sepakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah yang maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Dia penguasa yang paling tinggi, rajanya diraja. Dia adalah penguasa dunia dan akhirat. Dia adalah raja seluruh semesta alam. Yang ketiga, Allah maha tinggi. Ketinggian zatnya. Jadi dirinya berada di atas seluruh makhluk. Zat Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluk, di atas seluruh para hambanya. Inilah yang jadi masalah. Inilah yang dipermasalahkan. Maksudnya yang diselisih oleh ahlul bid'ah. Sebenarnya kenapa sih dipermasalahkan? Nanti kita akan jelaskan. Mereka mengatakan kalau Allah di atas, arah bawah, arah kanan, arah kiri, arah depan dan belakang, seluruh arah-arah itu adalah makhluk. Kalau kita mengatakan Allah berada di atas, artinya Allah berada di dalam makhluknya. Nah, ini nggak mungkin. Karena Allah arah atas itu adalah makhluk. Apa penjelasannya? Kita lihat berikut ini. Zat Allah di atas seluruh makhluk. Zat Allah berada di atas seluruh makhluknya, artinya Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Jadi bumi, di atas bumi ada langit 1, di atas langit 1 langit 2 sampai langit 7. Di atas langit 7 ada kursi, di atas kursi ada arsy. Dan arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Jadi kata atas, batas atas yang paling tinggi atasnya makhluk itu hanyalah arsy. Kalau rumah gitu kan, atas rumah itu paling tinggi itu sampai atap. Jadi sudah atap, di atas itu bukan rumah lagi gitu. Atas bagian rumah yang paling atas itu adalah atap sudah. Bagian makhluk yang paling atas itu adalah arsy. Jadi makhluk yang paling atas itu arsy, tidak ada lagi makhluk di atasnya. Salah satu makhluk itu adalah arah atas itu sendiri. Jadi arah atas itu atau arah atas yang makhluk itu batasannya sampai arsy. Di atas arsy tidak ada lagi makhluk. Arah atas adalah makhluk dan batas tertingginya adalah arsy. Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya, artinya berada di atas makhluk yang paling atas, yaitu arsy. Maka Allah Ta'ala berada di atas makhluk arah atas. Allah berada di luar makhluk, termasuk atas. Allah Ta'ala di atas ini para ulama mengatakan atas ketiadaan makhluk dan terpisah dari makhluknya. Atas ketiadaan makhluk dan terpisah dari makhluknya. Jadi zat yang terpisah sendiri, yaitu di atas seluruh makhluknya. Jadi arah atas Allah berada di atas itu bukan arah atas yang makhluk, tapi arah atas yang sudah tidak ada makhluk lagi. Yang di atas itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dalil-dalil yang menunjukkan Allah atau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diri Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya? Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Al-Qur'an banyak sekali, kita ambil satu-satu aja. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Pengasih, Dia yang beristiwa di atas arsy-Nya. Yang Maha Pengasih, Dia yang beristiwa di atas arsy-Nya. Apa arti istiwa? Imam Ibnu Jarir rahimahullah taala berkata, Ar-Rahman di atas arsy-Nya, artinya irtafa'a wa ala, dia tinggi dan berada di atas. Dia tinggi dan berada di atas. Ini jelas, arti istiwa itu berada di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Kita lihat hadis Nabi. Di antaranya adalah
Kisah Isra Mi'raj, naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala untuk menerima perintah solat. Jadi solat itu adalah perintah yang sangat besar. Nabi langsung bertemu Allah untuk mengambil perintah tersebut. Ternyata bertemunya di mana? Di atas, karena Allah berada di atas arsy-Nya. Jadi untuk dekat kepada Allah, Nabi ke langit. Kemudian yang kedua, ketika Nabi mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah," beliau memberi isyarat dengan telunjuk ke atas. Saksikan, memberi telunjuk ke atas, artinya yang disuruh menyaksikan itu adalah yang berada di atas. Kemudian ada seorang jariyah dipukul oleh tuannya di zaman sahabat. Tuannya menyesal karena pukul budaknya ini. Akhirnya datang ke Nabi, "Ini diapain nih ya Rasulullah, nih budak saya yang sudah saya pukul." Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Di manakah Allah?" Dia menjawab, "Allah berada di atas langit." Ketika dia menjawab Allah berada di atas langit, Nabi mengatakan dia beriman. Artinya keyakinan orang yang beriman itu meyakini Allah berada di atas langit. Berada di atas langit itu bukan di dalam langit, tapi di luar langit. Berada di luar arsy, tapi berada di atas segalanya. Di antara perkataan sahabat, Ibnu Mas'ud berkata, arsy di atas air. Dan Allah berada di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Tidak ada sedikit pun dari amalan kalian yang tersembunyi darinya. Ini juga. Jadi yang kedekatan ini kedekatan sifat, ini kedekatan zat. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani. Jadi Imam Al-Muzani ini sebenarnya menjelaskan akidah orang sebelumnya. Kemudian kita lihat perkataan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Imam Al-Auza'i berkata, kami, yaitu para atba'ut tabi'in dan para tabi'in sebelum kami sama-sama mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya. Allah di mana? Di atas arsy-Nya. Ini tabi'in. Sahabat mengatakan, tabi'in juga sama. Dan kami beriman kepada sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh hadis Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Ulu. Dalil secara fitrah. Secara fitrah artinya manusia itu diciptakan seperti itu gitu. Sudah dari asal tanpa mempelajari agama, fitrah itu tanpa orang belajar sudah merasakan itu gitu. Secara fitrah hati kita akan menghadap ke atas ketika berdoa dan tangan kita terangkat ke atas. Orang nggak pernah belajar agama yang tinggal di gunung, ketika dia meminta dan seterusnya pasti hatinya ke atas, butuh pertolongan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, khusyuk dalam ibadah akan bisa dicapai jika yang diibadah jelas keberadaannya. Tuhan itu di mana? Gak jelas. Di atas, di bawah? Gak jelas. Ketika jelas dianya di mana, maka hati itu akan khusyuk. Seperti sholat, kiblatnya Ka'bah, begitu juga hati kita kiblatnya ke atas langit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas adalah fitrah pada seluruh umat manusia dan agama. Seluruh manusia dan agama ketika berdoa selalu mengangkat ke atas. Makanya ketika orang berdoa itu merendahkan diri, sujud karena mengagungkan yang di atas. Mengagungkan yang di atas. Jadi itu hampir seluruh agama seperti itu. Dalil akal. Allah terpisah dengan makhluknya. Terpisah dengan makhluknya. Dalam keterpisahan itu, jadi orang sepakat kita bahwa Allah terpisah dengan makhluknya. Kalau yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya itu namanya ittihad atau wahidatul wujud. Jadi ada kemungkinan ada ittihad mengatakan Allah dan makhluk itu menyatu gitu. Jadi padahal makhluk itu ketika Allah menciptakan makhluk itu di luar dirinya. Di luar dirinya. Soalnya kalau menciptakan makhluk dalam dirinya berarti makhluk itu menjadi bagian dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mungkin makhluk tercipta menjadi bagian dari yang mau cipta. Allah menciptakan makhluk adalah merupakan bagian dari di luar dirinya. Seperti orang membuat apalah gitu. Ada orang membuat telepon, membuat apa. Namanya yang dibuat itu berada di luar dirinya. Nah, ketika Allah menciptakan makhluk ini, sebelum menciptakan makhluk Allah sudah berada di atas. Setelah menciptakan makhluk, Allah berada di atas makhluk tersebut. Jadi orang yang ingin mengingkari atas dikatakan sebelum menciptakan makhluk Allah berada di mana? Allah berada di situ. Setelah menciptakan makhluk Allah tidak berubah. Sebelum menciptakan makhluk Allah itu tetap maha tinggi di atas. Setelah menciptakan makhluk Allah meletakkan makhluknya di bawah. Artinya Allah tetap berada di tempat, Allah berada di atas makhluk yang dia ciptakan. Kemudian secara akal
sesuatu yang berada, yang maha tinggi, maha besar itu berada di atas. Karena di atas menunjukkan kepada keagungan dan kebesaran yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Kita ajalah manusia gitu. Kemudian misalnya kita presiden gitu kan, ada acara gitu kan, acara presiden, pasti kursi presiden ditinggikan dalam acara apa. Coba orang-orang penontonnya dia itu orang nonton film gitu, nggak real gitu kan. Jadi pasti yang orang yang diagungkan dan seterusnya itu berada di atas. Ini bukan akidah, contoh pendekatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita agungkan secara akal, Allah berada di atas. Secara akal Allah berada di atas. Kita pahami di sini bahwa Allah Maha Tinggi itu Maha Tinggi kedudukannya, Allah Maha Tinggi kemuliaannya, Allah Maha Tinggi kekuasaannya, artinya kekuasaan Allah meliputi seluruh makhluk, dan Allah Maha Tinggi zatnya. Zatnya diri Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya, dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama makhluknya dan dekat dengan makhluknya. Kemudian yang perlu kita pahami, ini adalah akidah yang dijelaskan Al-Quran, akidah yang dijelaskan oleh Sunnah, akidah yang dijelaskan oleh para sahabat, dan akidahnya juga para tabi'in dan seterusnya. Jadi awal-awal Islam itu orang sudah sepakat nggak ada masalah, Allah berada di atas seluruh makhluknya. Kemudian timbul masalah ketika mengatakan atas itu adalah makhluk, Allah tidak mungkin berada di dalam makhluk. Maka kita jelaskan atas di sini adalah atas di luar makhluk. Atas makhluk itu adalah batasannya sampai arsy. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.